Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, kiranya damai dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara sekalian. Podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini kembali hadir dan menyapa saudara sekalian di dalam kebenaran firman Tuhan dan doa. Dan di kesempatan pagi hari ini renungan firman akan mengangkat judul Waspada terhadap berhala masa kini. Nas firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang barusan kita baca, saya percaya saudara sudah mengetahui kalau ayat ini adalah bagian dari dasa firman atau Ten Commandment, 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Dan ayat yang kita baca pagi ini mewakili dari 2 firman atau 2 perintah. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah, ataupun di dalam air, di bawah bumi. Tuhan menegaskan bahwa dari awal Ia menghendaki agar semua bangsa Israel yang berkomitmen mengikuti Tuhan, mereka harus menguduskan hidupnya dan menjauhkan dirinya dari penyembahan kepada ilah-ilah asing dan patung-patung berhala. Saya percaya hal ini bukan kebetulan, mengingat bangsa Israel adalah bangsa atau umat pilihan Tuhan yang dibesarkan di tengah-tengah bangsa Mesir yang terbiasa dengan budaya penyembahan berhala dan kepada allah-allah lain. Di Mesir ada yang namanya dewa matahari, God of Ra, dan ada begitu banyak dewa-dewi turunan lainnya dari dewa matahari. Nah, sekarang kalau kita bicara soal berhala masa kini, tentunya kita tidak akan lagi bisa relate sama dengan yang namanya patung-patung buatan tangan manusia. Karena walaupun hari-hari ini mungkin masih ada orang yang menyembah patung atau pohon atau apapun juga yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi, cuma persentasenya sudah sangat sedikit penyembah-penyembah berhala yang seperti itu. Saudara mungkin bisa berpikir, ayat ini nggak relevan dengan saya nggak menyembah patung kok. Tapi saudaraku, bukan itu yang dimaksud dengan berhala masa kini. Saudaraku, kata penyembahan itu di dalam makna harafiahnya itu sama dengan kata mencium. Itu sebabnya kenapa Tuhan berkata Ia adalah Allah atau Tuhan yang cemburu. Kalau ada ilah-ilah lain yang melekat di hatimu lebih daripada Tuhan, bahkan itu membuat engkau terikat dan sukar lepas daripadanya, yang engkau utamakan lebih daripada Tuhan Allahmu, itu adalah definisi yang tepat dari kata berhala yang wajar membuat Tuhan itu cemburu dengan kita. Ia tidak pernah ingin ada Tuhan lain yang kita sembah, yang kita utamakan apapun itu, baik di langit, di bumi, maupun di bawah bumi, yang kita utamakan lebih daripada pribadinya di dalam hidup kita. Jadi berhala itu tidak melulu soal patung lagi sekarang. Berhala itu juga tidak melulu soal barang-barang keramat atau peninggalan leluhur nenek moyang kita, kakek nenek kita. Bukan itu lagi sekarang. Berhala masa kini yang kita utamakan lebih daripada Tuhan itu sering kita jumpai dan kita nikmati tiap-tiap hari. Itu bisa jadi adalah sosial media yang begitu menyita waktu kita. Sampai-sampai kita lupa waktu, lupa tugas tanggung jawab, bahkan lupa bersekutu dengan Tuhan. Selain sosmed, tentunya game-game online, hobi, pacar atau kekasih yang kita utamakan lebih daripada Tuhan. Itu pun bisa jadi berhala dalam hidup saudara. Segala sesuatu di dunia ini, hari-hari ini bisa menjadi berhala yang kita utamakan di dalam hati kita lebih daripada hal-hal yang prioritas, termasuk lebih daripada Tuhan. Kitab Pengkhotbah berkata untuk segala sesuatu ada waktunya
Untuk apapun di bawah langit itu ada masanya. Ada waktu untuk menabur, ada waktu menuai, ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ada waktu merobek, ada waktu untuk menjahit, dan ada begitu banyak lagi hal-hal yang disampaikan oleh pengkhotbah, orang-orang bijaksana dari sudut pandang di bawah matahari. Kita diajar untuk menempatkan segala sesuatu itu pada waktunya. Kalau waktunya bekerja, bekerjalah dengan baik. Kalau waktunya istirahat, istirahat. Kalau waktunya saudara beribadah, bersekutu dengan Tuhan, pakai waktu yang terbaik itu. Jangan segala sesuatu disita oleh satu hal saja, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Maka itu akan menjadi berhala masa kini di dalam hati dan pikiran saudara. Saya berharap ketika saya menyampaikan ini, saya tidak dicap fanatik. Saya tidak menolak saudara main game. Saya pun bermain game. Tetapi saya belajar bahwa jangan sampai game itu menjadi addicted, membuat saya ketagihan sampai saya lupa waktu, lupa kerja, lupa makan, lupa dengan keluarga. Maka itu menjadi berhala di dalam hidup saudara. Saudara asik di sosmed, boleh-boleh saja. Saudara mencurahkan isi hati atau memposting kebahagiaan saudara. Tetapi ingat, jangan segala sesuatu yang ada di sosmed itu menyita hati dan perhatian saudara, lebih daripada kesukaan saudara untuk mencari Tuhan. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 26 ayat yang ke-8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang yang sudah dikuduskan. Artinya kita dipisahkan oleh Tuhan dari dunia ini untuk menjadi milik kepunyaannya. Belajarlah bahwa prioritas yang utama dalam hidup kita adalah menjadi serupa dengan Yesus, bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita boleh hidup di tengah-tengah dunia, sama seperti ikan yang hidup di tengah lautan, tapi ikan tidak menjadi asin. Demikian juga kita boleh tinggal di dunia ini, tetapi biarlah hendaknya kita tidak serupa dengan kegelapan dunia, melainkan kita memancarkan terang Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini Engkau sudah mengingatkan kami agar kami menyelidiki hati kami. Adakah hari-hari ini kami lebih mengutamakan satu hal di dunia ini lebih daripada Engkau Tuhan, yang begitu menyita perhatian kami, waktu kami, fokus kami lebih daripada Engkau. Kami minta ampun Tuhan, kami ingin membenahi hidup kami. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, pimpin kami setiap hari dan setiap waktu, agar kami berjalan seturut dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, hati kami dijauhkan dari berhala-berhala masa kini, dan kami boleh memberi hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini. Saya percaya semuanya boleh menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di renungan firman yang berikutnya. Biarlah kasih karunia Kristus senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan saudara. Shalom.